para malaikat. Padahal malaikat dan jin juga makhluk yang tidak bisa mengetahui yang akan terjadi. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, jin yang mendampingi Nabi Sulaiman itu jin yang paling pintar, jin Afrik. Itu jin yang mengklaim mereka adalah kelompok yang paling cerdas, paling pintar. Kalau kita baca dalam Al-Quran, mereka setiap hari berkumpul di sekitar singgasana Nabi Sulaiman menunggu instruksi. Nggak ada bubar. Berkali-kali mereka datang untuk melihat apa instruksi hari ini. Tidak ada bubar. Barulah para jin ifrit itu sadar sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah meninggal, makanya nggak pernah memberi instruksi. Kapan jin itu sadar? Ketika tongkat Nabi Musa itu jatuh karena lapuk dimakan rayap. Untuk sebuah tongkat itu lapuk dimakan rayap itu mungkin makan waktu yang cukup lama. Jadi sekian lama jin itu nggak sadar kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, malah mereka bingung itu kunaon, ini instruksi. Jadi jangankan untuk meramal yang gaib yang akan terjadi, Nabi Sulaiman yang ada di depannya saja mereka nggak tahu kalau sudah meninggal. Jadi para dukun kerjasama dengan yang sama-sama tidak tahu. Nah, lalu dari mana para malaikat menduga seperti ini? Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dugaan malaikat itu hanya karena berdasarkan pengalaman membandingkan dengan makhluk yang sebelumnya tinggal di alam bumi, yaitu jin. Jadi sebelum bumi ini diserahkan oleh Allah pada manusia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini pernah dihuni oleh jin. Karena memang mereka diciptakan lebih dulu dari kita manusia dan pernah menghuni alam bumi ini selama 80 tahun kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dulu bumi ini dihuni oleh jin. Jadi di sekitar Telkom ini dulu mungkin banyak jin. Di Stajapati yang paling banyak di Jam Plaza. Kalau siang-siang gini banyak pakaian jin. Jadi kalau nanti malam, itu jin beneran banyak berkeliaran. Nah, para jin ini kemudian membuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah sesamanya, perang antara kelompok, golongan, suku. Itu mereka bersama dengan kita, Pak. Jadi dari suku-suku, golongan seperti itu. Akhirnya Allah memerintahkan pada para malaikat untuk mengusir mereka dari bumi ini, lalu dipindahkan ke alam lain yang kita nggak tahu di mana alam itu sekarang. Nah, di situ tempat tinggalnya mereka sekarang. Maka bumi ini kosong, disiapkan oleh Allah untuk kita manusia ini jailu fil ardi khalifah. Maka para malaikat kemudian jadi bukan meramal, Pak, mencoba membandingkan apa makhluk baru yang bernama manusia ini nantinya nggak akan sama saja dengan jin yang menghuni sebelumnya. Allah, mereka akan membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya. Jadi bukan ramalan gitu, Pak. Menduga jangan-jangan nanti akan sama gitu. Dan ternyata sama, Pak. Membuat kerusakan sehingga banyak manusia yang tidak berfungsi sebagai khalifatullah. Boleh jadi apa yang sekarang sedang
terjadi gitu kan di Indonesia, khususnya di Jakarta, banjir yang mengepung kota Jakarta. Ini juga salah satu bentuk ketidakmampuan manusia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kerusakan terjadi dan dilakukan dalam berbagai macam bentuknya. Karena yang namanya khalifah itu kita semua manusia. Jadi bukan hanya seorang. Sebab ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya semua kita ini khalifah. Semua kita itu pemimpin yang mewakili Allah. Khalifah itu wakil. Jadi kita diserahkan oleh Allah untuk mewakili Allah menangani kehidupan di alam bumi ini. Yang namanya khalifah tentu harus sejalan dengan yang memberi amanah. Jadi begitu kita misalnya ada manusia yang tidak menjalankan kehidupan baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara sesuai dengan aturan Allah, maka dia sudah tidak berfungsi sebagai khalifah Allah, tapi berfungsi sebagai orang yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi khalifatullah fil ardh, fungsi manusia itu dia menjadi khalifah. Khalifah itu wakil Allah. Karena dia wakil Allah, harusnya manusia itu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan yang memberikan amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa semua manusia khalifah? Sebab dalam konsep Islam semua manusia itu adalah pemimpin. Semua manusia. Jika dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan amanah kepemimpinan masing-masing. Al-Imam ra'in, seorang kepala negara, dia adalah pemimpin, dia akan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya, seorang istri pemimpin di rumah tangga suaminya. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan seorang pembantu rumah tangga adalah pemimpin terhadap amanah yang diberikan oleh majikannya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua bertanggung jawab terhadap kepemimpinan masing-masing. Jadi ini satu, jadi khalifah itu adalah amanah, bukan sebuah kemuliaan. Jadi bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Orang kadang-kadang menilai kemuliaan seseorang itu karena jabatannya. Mereka sangat keliru besar. Jabatan itu sebuah amanah. Kepemimpinan itu sebuah amanah yang kalau dia memegang amanah itu dengan baik, ya memang dia akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah karena melaksanakan fungsi dia sebagai khalifah. Jadi kalau dia tidak memikul amanah itu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan kekhalifahan pada dia, maka dia sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi manusia yang sangat hina di mata Allah. Nah, bahwa seorang pemimpin itu dia memegang amanah dari Allah, dan karenanya seorang pemimpin hanya akan ditaati di saat dia betul-betul memegang amanah dari Allah itu. Silakan Bapak Ibu baca di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat ini diawali dengan seruan Allah khusus hanya pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Atii'ullah, taatlah kalian pada Allah. Wa atii'ur Rasul, taatlah kalian pada Rasul. Wa ulil amri, dan pemimpin
di antara kalian. Pemimpin yang berasal dari kalian, minkum. Kalian siapa? Orang yang beriman. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat ini. Ketika Allah memerintahkan kita orang yang beriman untuk taat pada Allah, itu ada fi'il amal, kata perintah, ati'u Allah. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita untuk taat pada Rasul, juga ada kata perintah, wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian pada Rasul, taatlah kalian pada Allah. Itu kalimat sempurna, jelas maknanya kan. Taatlah kalian pada Allah. Begitu juga perintah taatlah kalian pada Rasul, kalimat sempurna, Pak. Jadi kalau kita penggal hanya kalimat itu, jelas kalimatnya. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada ulul amri, kepada pemimpin, tidak ada kata ati'u. Silahkan baca dalam An-Nisa 159. Baca An-Nisa 59. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Tidak ada wa ati'u ulil amri. Dan pemimpin-pemimpin yang berasal dari kalian. Jadi tidak ada kata perintah taatlah. Sehingga kalau kita penggal ya kalimat itu tidak menjadi kalimat sempurna, Pak. Dan pemimpin-pemimpin yang berasal dari kalian, apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri itu wawunya jadi wawu ataf dalam bahasa Arab ini. Di sini saya kira nggak usah banyak saya menjelaskan bahasa Arab karena semua menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi wawunya wawu ataf, jadi dia mengikut kepada apa yang disebut sebelumnya. Sehingga ini harusnya diartikan ketaatan kepada ulul amri itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Karena kalau kita penggal tadi kalimatnya nggak akan punya makna yang dia mengikut kepada yang disebut sebelumnya. Artinya ketaatan kepada ulul amri itu siapapun ulul amri itu sepanjang ulul amri itu taat pada Allah dan Rasul, karena dia sebagai khalifah Allah, sepanjang dia taat pada Allah dan Rasul. Maka sepanjang ulul amri itu taat pada Allah dan Rasul, dia sudah berfungsi sebagai khalifah Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat. Maka ketaatan kita kepada ulul amri sebenarnya hakikatnya kita sedang taat pada Allah dan Rasulullah lewat kebijakan ulul amri itu. Menentang kebijakan ulul amri itu yang taat pada Allah sama dengan kita menentang Allah dan Rasulullah. Saya sering kalau kebetulan memberikan khutbah nikah, saya katakan kita alhamdulillah sekarang kepada mempelai wanita punya seorang pemimpin, yaitu suami yang menjadi pilihan Anda. Maka tidak ada alasan bagi Anda sebagai seorang istri nanti untuk tidak taat pada suami. Wajib taat pada suami. Jangan sampai ada keinginan suami yang tidak ditaati selama Anda mampu melaksanakan. Selama yang diinginkan suami itu benar menurut Allah dan Rasul, maka Anda sedang beribadah kepada Allah lewat taat kepada suami. Tetapi sekali suami Anda meminta kepada Anda untuk melakukan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, haram Anda untuk taat kepada suami. Ati Allah wa ati Rasul. Makanya fa'in tanazatum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dengan ulul amri itu, maka kemana rujukannya, Pak? Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi ukuran kebenaran itu untuk wajib ditaati atau tidaknya kembali pada Allah dan Rasul. In tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nah ini kalau kita mau bahas kekhalifahan begini.
Fungsi manusia sebagai khalifah itu. Jadi dia menjadi khalifah itu wakil, Pak. Khalifatullah menjadi wakil Allah. Berarti bagaimana mungkin ada seorang wakil Allah lalu menentang aturan Allah? Bagaimana? Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq akhirnya resmi dinobatkan sebagai khalifah, Khalifatul Rasul sebagai khalifah, seperti itulah kita di khalifahnya. Maka apa pidato pertamanya? Langsung dia berdiri di hadapan umat pada waktu itu dan lalu dia mengatakan, Ayuhan nas inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saudara-saudara, sekarang saya menjadi pemimpin kalian karena kalian menghendaki saya memegang jabatan kepemimpinan ini. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa saya lebih baik dari kalian. Baik dan tidaknya saya itu tergantung apakah nanti saya taat pada Allah dan Rasul. Fa'in ata'atullah wa rasulahu, jika nanti dalam kepemimpinan saya taat pada Allah dan Rasul, maka dukunglah saya. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menentang saya. Dukunglah kepemimpinan saya, ikuti semua perintah saya. Tetapi wa in asaitullah wa rasulahu, jika nanti dalam kepemimpinan saya menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, maka saya sudah tidak lagi bertindak sebagai khalifah. Maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat terhadap kepemimpinan saya. Atau akan alaikum, tegurlah saya, jatuhkan saya dari kekhalifahan ini. Ketika pidato yang sama diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau mengatakan hal yang sama juga. Ati'uni ma ata'allahu wa rasulahu fa in asaitullah wa rasulahu fala ta'atan li alaikum. Kalian wajib taat terhadap kepemimpinan saya selama saya taat pada Allah dan Rasul. Jika saya menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, tegur saya, jatuhkan saya dari jabatan ini. Berdiri serempak para pemuda saat Umar sedang berpidato, berdiri. Mereka membungkus pedang-pedang mereka sambil kemudian mengatakan, hei Umar lagi ngomong itu bukan Amirul Mukminin. Hei Umar, kata para pemuda ini, andai kata nanti kamu menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, kami akan menegur Anda dengan pedang-pedang ini. Ayo pemuda begitu. Ya. Mau balik itu begitu mendengar para pemuda dengan semangatnya, dengan menghunus pedang menyatakan itu, apa yang dilakukan Umar? Beliau mengangkat tangannya sambil mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang-pedang mereka. Andai kata Umar mengkhianati amanah kepemimpinan, bersyukur beliau. Dan ini bukan hanya janji kampanye, Pak. Nah, Umar sudah dilantik waktu itu. Ini betul-betul dilaksanakan oleh Sayyidina Umar. Bahkan pada waktu itu yang menegur Umar bukan sekelompok pemuda yang gagah-gagah dengan menghunus pedang mereka. Yang meneguran ini Pak. Selesai sholat zuhur di masjid, Umar kemudian menyampaikan idenya. Saudara-saudara, kata Umar, saya punya ide. Bagaimana kalau mas kawin, mahar, itu kita buat batasan minimal dan maksimalnya, supaya jangan terlalu murah, jangan pula terlalu mahal. Mas kawin itu Pak, di Arab sampai sekarang yang saya tahu, terutama di kota-kota besarnya, itu mahalnya luar biasa. Maksud saya luar biasa itu untuk yang notable Pak. Makanya di Mesir setahu saya, di kota Kaironya, jarang sekali laki-laki bisa menikah di bawah 30 tahun. Rata-rata mereka di atas 30 tahun. Kenapa?
sarjana, mereka harus punya kerjaan, punya flat gitu kan, harus siap juga dengan mas kawin yang tinggi Pak. Itu rata-rata ya di atas 30 baru bisa menikah. Tinggi mahar itu. Di kita mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ngerti aku ya, tertunai. Kita kasih berangkat alat sholatnya saya ada nanti Mekah, hadiah di Mekah. Padahal yang di Mekah itu bisa lalu. Nah, yang tinggi, makanya kenapa ada dalam akad itu dikatakan dibayar tunai? Karena bisa tidak tunai, Pak. Kalau seandainya pada saat menikah itu si pria nggak bisa memenuhi permintaan si pihak calon istri, tinggi sekali maharnya, nah, bisa saja tidak tunai. Kan mahar itu yang menentukan itu kedua calon Pak. Jadi si calon suami misalnya mengatakan pada calon istrinya, andai kata saya jadi menikahi kamu minta berapa maharnya? Saya kata si istri sudah 5 miliar. 5 miliar gimana? Saya gaji tidak berapa di tahun deh. Nah gitu. Jadi saya katakan 200 juta sebulan misalnya gitu. Jadi tahun berapa? Mau miliar di mana? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar kontan, kecil. Jadi bisa Pak. Jadi nanti si wali mengatakan saya kepada si calon pengantin pria, saya nikahkan saudara dengan saudari anu putri kandung saya dengan mas kawin 5 miliar, uang muka 200 juta, sisanya dicicil selama 15 tahun. Ya, jika KPR lah, 15 tahun itu cicil. Ini yang sudah ya Bu ya. Jangan ibu berpikir aduh hari aku nonton ternyata gede gitu. Jadi mau bisa balikan duit. Jadi 15 tahun. Jadi ya cicil 15 tahun. Jadi hutang gitu. Nah si suami. Tapi kalau misalnya kemudian hari ini dia menikah, 4 hari kemudian dicerai. Pak, poinnya di mana itu? Di Garut. Hari menikah, 4 hari kemudian dicerai, koceng. Nah, itu bagaimana dengan yang 5 miliar tadi itu? Harus dibayar. Harus dibayar. Seandainya malam itu sempat terjadi hubungan pernikahan atau selama 4 hari itu sempat terjadi hubungan suami istri, harus dibayar. Kalau harus dibayarnya selama 15 tahun ya tidak ada masalah. Tapi harus dibayar sesuai dengan perjanjian masyarakat. Tapi kalau hari ini dia menikah misalnya dengan 5 miliar itu, terus malamnya langsung berantem, pagi harinya langsung cerai, terus dia tidak mau rujuk lagi, belum sempat terjadi hubungan suami istri, maka harus dibayar separuhnya 2,5 miliar. Lumayan. Ya dicicil tetap 15 tahun. Ya lumayan lah kelihatannya. Jadi Sayyidina Umar berpikir apa nggak sebaiknya sekarang dibuat so, jangan terlalu mahal atau jangan terlalu murah, dibuat standarnya minimal segitu, maksimalnya sekian. Baru ide itu dilontarkan, berdiri seorang nenek-nenek. Lalu nenek itu mengatakan, "Hai Umar, bagaimana mungkin kamu bisa merubah aturan Allah dan Rasul? Jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditetapkan batasan minimal dan maksimal, di mana mahar mas kawin itu diserahkan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah yang bisa mereka sepakati. Berarti ide Anda sudah menentang aturan Allah dan Rasul. Saya tidak akan pernah taat dengan itu semua. Yang lain menyetujui." Maka begitu nenek ini mengatakan hal itu,
kemudian menyatakan asobatin ra'atun wa akhta'uha. Benar apa yang disampaikan oleh nenek-nenek itu. Ide Umar yang salah. Karena itu saya cabut lagi ide itu dan mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itulah fungsi seorang khalifah. Makanya berat sekali tugas seorang khalifah itu, Pak. Ya, kita saja untuk menjadi khalifah terhadap diri kita saja belum tentu bisa selamat. Apakah kita sudah menjadi khalifah terhadap diri kita sendiri? Bagaimana menuntun diri kita untuk hidup selalu di jalan Allah? Bukan hanya saat kita sholat saja atau kita sedang sahur, seluruh kehidupan kita per detik. Lidah kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, kebijakan kita untuk diri kita sendiri. Begitu kita naik menjadi kepala rumah tangga, tambah lagi amanah itu kekhalifahan. Begitu kita di kantor punya jabatan sekian bawahan kita, kita dah tambah lagi amanah itu. Semakin tinggi amanah itu, semakin besar pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagi orang yang memahami fungsi kekhalifahan ini, berpikir 1000 kali untuk memikul jabatan itu. Makanya jangan heran ketika Sayyidina Abu Bakar pada saat Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar diminta untuk menjadi khalifah. Itu beliau menolak, lalu mengusulkan Umar bin Khattab. Ada orang yang lebih pantas dari saya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Orang yang berani dan tegas, pantas dia untuk menjadi khalifah. Disegani, ditakuti. Maka tim sukses pun kemudian menemui Umar. Betul saja Pak, orangnya memang tegas, berani dan tegas. Dengan tegas sambil berdiri dia mengatakan, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap untuk menjadi khalifah selama Abu Bakar Siddiq masih hidup. Beliau yang pantas, bukan saya. Karena diklik dan itu Abu Bakar orang ini dorong. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, itu ketika diminta untuk menjadi khalifah, itu nangis Pak, nangis menolak, memelas-melas, tolong jangan saya, sambil nangis Pak, nangis karena diminta menjadi khalifah. Begitu banyak orang yang nangis karena dipilih-pilih. Bagus sekali ini tema ini ya, diangkat gitu. Supaya kita memahami bahwa ada fungsi kekhalifahan yang sudah kita tidak laksanakan dalam kehidupan kita. Karena merasa ini amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan suatu saat. Dan ketika sudah tidak ada alasan bagi Umar bin Abdul Aziz kecuali harus menerima, tidak ada calon lain, calon itu banyak, dan semua umat sudah pulang. Beliau akhirnya meminta kepada Umar, beri saya waktu 3 hari. Untuk apa beliau perlu waktu 3 hari? Beliau wakafkan seluruh hartanya. Umar bin Abdul Aziz ini seorang pengusaha yang sukses. Banyak juga pengusaha yang sukses kan, mengelola hutang gitu kan. Ini pengusaha sukses kaya. Begitu beliau akhirnya nggak ada alasan untuk menolak, akhirnya beliau terima amanah itu. Apa yang beliau lakukan selama 3 hari? Diwakafkan seluruh hartanya, disisakan oleh beliau itu ya sebagian kecil hartanya itu untuk modal hidup beliau dan keluarganya. Maka sebelum khalifah, beliau itu orang yang sangat luar biasa kayanya. Begitu beliau memegang kekhalifahan hari pertama itu, beliau jadi orang yang hidup dalam kesederhanaan sama dengan rakyatnya. Ketika orang kemudian bertanya, kenapa Anda melakukan itu semua, wahai Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, saya khawatir ada orang di kemudian hari tidak tahu kalau saya itu sudah kaya raya sebelum jadi khalifah. Lalu dia menganggap, nanti mereka menganggap bahwa saya kaya karena jabatan saya sebagai khalifah. Daripada kekayaan ini menjadi
fitnah bagi saya. Nah, mendingan saya diwakafkan. Sulit saya kira mencari sosok Umar bin Abdul Aziz sekarang ini. Yang ada Umar bahkan yang begitu jadi khalifah jadi miskin, Pak. Ini karena amanah itu, Pak. Dan terkenalah mungkin kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu ketika sedang ngobrol dengan gubernurnya di satu ruangan malam itu, urusan pemerintahan. Selesai obrolan mereka, barulah mereka bicara urusan keluarga, barulah terima syariat dan seterusnya. Nah, urusan keluarga berarti kan berbicara ini sudah lagi bukan urusan negara. Maka Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu minyak yang ada dalam ruangan itu. Itu saja sang gubernur heran karena dia harus ngobrol dengan kepala negara dalam keadaan baik, Pak. Makanya seorang nanti ngumpul itu nangis. Nah, dia bertanya, kenapa kau matikan lampu minyak yang ada ruangan ini? Hai gubernur, kata Umar Aziz, tadi kita kan bicara urusan negara, urusan pemerintahan. Dan sekarang kita sudah bicara urusan pribadi, urusan keluarga. Sementara lampu minyak yang ada dalam ruangan ini minyaknya dari Baitul Mal, dari kas negara. Saya tidak rela memanfaatkan setetes minyak tanah dari kas negara dalam urusan pembicaraan pribadi, bukan urusan negara. Payah nak payah. Begitu, Pak. Orang kalau sudah menyadari amanah ini. Karena saya baca juga riwayat ketika beliau sedang kerja di ruang kerjanya itu, malam hari juga dengan lampu minyak yang sama, muncul seorang anaknya, dimatikan. Ada perlu apa kamu kata Umar? Ini karena saya perlu ini. Ya sudah, nanti saya berikan. Keluar kamu. Begitu keluar, baru dinyalain lagi. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz yakin anaknya tidak punya hak untuk menikmati terangnya lampu itu. Kalau dia wajar sedang mengurus negara, anaknya nggak ada urusan. Saya kadang-kadang berpikir itu. Sekarang mana yang lebih banyak memanfaatkan fasilitas rumah dinas, mobil dinas. Kadang-kadang anak-anak yang lebih banyak memanfaatkan di Batur, Pak, bukan di Telkom, di Telkom ada sudah menjadi khalifah semua. Jadi ini yang menyebabkan kenapa di zaman Rasul itu orang saya pernah baca bahkan Abdullah bin Umar, Pak. Abdullah bin Umar itu ketika diminta untuk menjadi khalifah, putranya Umar bin Khattab, datang sekelompok orang datang ke rumah Umar Abdullah. Hai Abdullah bin Umar, keluar Anda dari rumah, ulurkan tanganmu, kami bayar kamu menjadi khalifah. Yang keluar dulu, Pak. Izinnya di dalam rumah. Lama-lama kesal kan masyarakatnya itu. Akhirnya mereka menyatakan, hai Abdullah, keluar kamu dari rumahmu, ulurkan tanganmu, kami angkat, kami bayar Anda menjadi khalifah. Atau kami yang masuk ke dalam rumah untuk membunuhmu. So, pilih mana? Dari khalifah atau di benci gitu. Nah, setelah ada yang kedua itu baru beliau keluar, Pak. Di pintu rumahnya itu dia mengatakan, saya pilih yang kedua, silakan kalian masuk, bunuh saya daripada saya jadi khalifah. Masuk lagi, bubar, Pak. Yang memalaikan bisa. Ini kenapa semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjanjikan barang siapa yang memegang jabatan kekhalifahan itu dalam konteks kepemimpinan yang besar, itu bisa menjadi peluang bagi dia untuk masuk surga tanpa hisab. Sab'atun yudhilluhum Allah fi zillihi wa la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia akan mendapat perlindungan di akhirat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah
Dari 7 golongan manusia umat Rasulullah yang akan mendapat perlindungan di akhirat nanti, yang paling pertama disebut oleh Rasulullah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang amanah, adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan amanah kekhalifahan itu sesuai dengan yang memberikan amanah itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemimpin yang adil, dia akan menempati posisi pertama yang akan mendapat perlindungan dari Allah, termasuk surga tanpa hisab. Dari sini saya mulai memahami kenapa jabatan kepemimpinan di kita ini sering diperebutkan orang, Pak. Walaupun masih setahun lagi, sekarang sudah ramai persiapan. Karena katanya kata SBY dalam sambutannya kemarin itu sudah 35 capres, Pak. Mungkin nanti makin banyak, apa-apa 200 mungkin. Betul banyak orang bersemangat, Pak. Ribut sikut sana sikut sini sehingga ada black main dan segala macam dari itu. Saya bisa memahami, oh mereka sedang memperebutkan tiket masuk surga tanpa hisab. Ya benar gitu, yang wajar ya. Tapi ada satu jabatan, Pak, yang tidak pernah diperebutkan, yang sama seperti waktu Abu Bakar, Umar, gitu ya. Saling dorong, kita Abu Bakar dorong Umar, Umar dorong Abu Bakar, terus saya bikin. Nah jabatan itu, ini Pak, jabatan imam sholat, tinggal iya, Pak. Tersisa ya. Bisa itu sebagai khalifah. Belum pernah saya melihat khalifah, pernah saya lihat, Pak, di masjid itu. Malah yang terjadi itu gitu. Karena itu sebelum masa orang kampanye gitu, ini saya berimam. Lalu calon-calon imam sholat itu foto-foto orang ditempelkan di sekitar masjid gitu kan. Mulai kampanye, mulai politik, bagi-bagi kaos gitu kan. Terus bagi angpau, gitu. Dan begitu rekomat berkelahi atau pendukung imam yang satu dengan imam yang lain kan, hingga berjatuhan korban, Pak, sebelum sholat. Belum pernah, malah yang ada itu dari malam. Imam, di asas musyawarah untuk mufakat wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil bermusyawarahlah, termasuk tentunya dalam hal memilih pemimpin itu ada di masjid. Terjadi musyawarah walaupun tidak resmi gitu, jadi dorong gitu kan. Tapi siapa ini yang terpilih dari imam? Yang paling banyak didorong. Yang paling banyak didorong. Yang benar aja, saya memang paling kuat, cuma bacaan saya kurang patut. Sudah, ya, yang betul aja, Pak, saya paling lebih muda dari Bapak Piraku, saya main lama. Tapi saya akan terpilih ya, yang paling banyak didorong. Begitu di depan, dia balik lagi ngeliat ke belakang, ini pakai topi haji, pakai sepatu, bawa aja ya. Nah, balik saya sendiri. Sampai ibu-ibu di belakang itu protes, itu jadi malu saya. Kenapa, Pak? Karena sadar, Pak, bahwa jabatan itu amanah. Jadi saya melihat kekhalifahan yang masih ada itu baru sholat. Kalau yang lain saya mungkin salah melihat ya. Dan saya masih melihat yang betul-betul disadari sebagai khalifah di sini, Pak. Sadar, berat tanggung jawabnya. Nah sebenarnya apa bedanya, Pak, memimpin sholat dengan memimpin sebuah masyarakat, memimpin sebuah negara? Bedanya apa? Sama-sama sebagai khalifah, Pak. Allah menunjukkan ini jahil fil ardi khalifah itu bukan pada waktu sholat saja, Pak, dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sholat berjamaah seperti ini paling berapa sih jumlah umatnya, Pak? Nah, berapa ini yang hadir? Nggak akan lebih dari 1000 kan? Sementara memimpin negara ini 250 juta, Pak. Nah, gitu.
hari mau mikul 200 dengan 1.000, siun hari mau mikul 250 juta, malah berebutan. Nah itu tadi, ini dugaan saya, ya. Dugaan saya apa betul atau tidak ini wallahu alam. Ini hanya dugaan saya. Jabatan ini jabatan yang berduitan. Berduitan. Perbuatan kita tanggung jawab gede bari orang-orang. Resiko itu gede. So kalau ini pakai duit Pak, misalnya lah oleh pengurus di sini PKM Alisan diumumkan mulai bulan depan kita akan adakan perubahan. Sekali mengimami sholat 20 juta. Terserah mau subuh mau asar sama. Insya Allah kan sholat. Kami sih itu sama rekompan. Kalau kita duitan kalau dipahami lah. Amanah rasanya, udah bisa duitan sehingga belum pernah ada orang ribut masalah isu gender di DPR sekarang harus dibahas itu. Bagaimana? Kenapa tidak ada wanita bisa jadi imam? Nah, itu nggak ada, dan tidak pernah ada satupun perempuan protes gitu. Dan banyak kedai wanita yang suaranya lebih bagus dari pria, banyak wanita yang ilmunya lebih banyak menguasai daripada pria soal sholat dan sebagainya. Kenapa tidak jadi imam? Nggak ada. Menonton dituntut tadi sekalian. So, imam wanita mau beres mau sholat. Nah karena itu disadari sebagai amanah, maka seorang imam yang tampil pun dia tidak akan betul-betul dia akan memikul amanah. Dia akan menjalankan amanah dan hanya ditaati kalau dia taat pada Allah dan Rasul. Ini sebenarnya miniatur Pak. Kekhalifahan di masjid ini miniatur dari kekhalifahan yang lebih besar lagi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Maka seorang imam dia akan ditaati oleh makmum kalau si imam ini taat pada Allah dan Rasul kan. Kalau dia tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, jangan ditaati imam yang itu, ganti Pak. Kecuali kalau ketidaktaatannya itu bukan karena keinginan dia, lupa. Nah kalau dia lupa, beritahu. Kan begitu imam salah, misalnya kalau satu rakaat dia sudah tahiyat, salah kan ini. Makmum jangan taat Pak, beritahu, subhanallah. Nah, memberitahu imam yang salah juga harus dengan bahasa yang baik. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lain-lain, hei imam, salah. Dengan kalimat yang indah Pak, Maha Suci Allah. Yang kalau kita pikir-pikir apa hubungannya kalimat subhanallah dengan begitu kalimat yang salah? Tapi si imam ada ngerti Pak. Ngerti kalau saya salah nih, apa kesalahannya? Dia langsung integrasi diri Pak. Kecuali kalau imamnya nggak ngerti-ngerti Pak. Mungkin saya pernah ceritakan di sini ada seorang imam yang cerita pada saya sendiri Pak. Dia yang cerita pada saya. Jadi imam khotib Idul Fitri di Unpad. Di Unpad, di sini mana Unpad itu? Unpad itu. Dia jadi imam Pak. Pada khutbah kepada sholat Idul Fitri. Khotibnya dari Surabaya. Dia hanya imam. Rakaat kedua dia baca Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Kata makmum. Ini mungkin salah kan? Dia ulang lagi Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Akhirnya Sabbihisma rabbikal a'la. Dia apa? Yang barulah nyeletuk seorang makmum Al-Fatihah bacaan. Baru pengakuan dia, memang saya dari rumah itu sudah niat dari kemarinnya itu. Berangkat kedua saya baca Sabihis. Sabihis. Begitu naik rakaat kedua langsung Sabihis. Perintah dari otaknya itu, bukan yang ada di otaknya itu. Jadi makmum berkali-kali mengatakan subhanallah subhanallah, tidak salah. Baru dia mengerti ketika ada yang mengatakan Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja.
saya bilang, akhirnya dibaca ya sah. Terus bagaimana hukum si makmum yang bilang Al-Fatihah aja? Kalimat di luar bacaan sholat. Ya, saya bilang selamat dia oleh Imam Malik, mazhab Maliki. Dari 4 mazhab itu mazhab Maliki menyatakan dibenarkan. Kalau memang si imamnya dengar-dengar, benarkan itu. Maka dia berharap aman dia selamat. Masih lagi bertanya lagi, bagaimana dengan jemaah yang tertawa? Tarik cerita tarik. Nah, sekarang itu tidak ada satu yang membenarkan. Mulutnya suara imam itu kenapa? Nah, dia bertanggung jawab pada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan dia bahwa dia sudah menyalahi aturan Allah, menyalahi jabatan dia sebagai khalifah, maka dia segera akan bersyukur, berterima kasih Pak, sebelum dia salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara kalian, ini mungkin waktu kita, saya sudah memiliki waktu kita mungkin tidak berjalan sudah lebih 13 menit. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa mendorong kita untuk masing-masing berusaha untuk menjadi khalifah, minimal khalifah untuk dirinya sendiri, membawa dirinya hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.